Ah, rokok. Perusahaan larang merokok. Hah? Sudah 24 jam. Benar-benar nggak tahan. Ah, rokok. Aku dan tim kerja lembur semalaman. Sambil nunggu tanda tangan kontrak, nggak kuat lagi. Makanya aku isap sebatang. Aku bahkan sengaja ke tangga darurat. Itu bukan alasan. Menurut aturan, semua orang sama, walau kamu tunanganku. Aku adalah presiden perusahaan. Aku tidak bisa karena melanggar aturan. Jadi, kamu mau apa sekarang? Kamu dipecat. Kamu dipecat. Urus surat pengunduranmu. Dia kan tunanganku. Jangan buat masalah jadi repot. Kita berdua tahu jelas. Kontrak ini menyangkut hidup mati perusahaan. Aku hampir mempertaruhkan nyawaku demi mendapatkannya. Kalau bukan karena aku, proyek ini tidak mungkin bisa didapatkan. Sekarang, karena sebatang rokok, kamu mau memecatku? Kontrak jelas diambil oleh Hihan. Dengan merebut kredit. Aku akan membiarkannya begitu. Hihan itu siapa? Itu aku. Assistant Pak Lu. Maaf, Bang Qingyang, aku tidak sengaja melaporkanmu. Aku sinusitis, alergi bau rokok. Bang Qingyang, kamu selalu cuek soal penampilan. Ini kan perusahaan kosmetik. Kamu sebagai eksekutif, harusnya tampil rapi dan bersih, kalau tidak, nanti pelanggan pikir kita jual barang palsu. Kalau kamu tahu aku eksekutif perusahaan ini, kamu harus bersikap hormat. Kurang ajar. Gimana sih pelatihan karyawanmu? Maaf, Bu Lu. Aku terlalu peduli dengan citra perusahaan. Gu Qingyang. Hanya seorang wakil direktur. Perlu sok berlagak gitu? Kontribusi terbesar di perusahaan. Sepertinya Hihan paling besar. Selain itu, kamu dipecat dari perusahaan, bukan eksekutif. Aku mau kamu segera minta maaf ke Hihan. Minta maaf. Ke dia. Benar, sebagai presiden perusahaan, aku perintahkan kamu minta maaf ke Hihan sekarang juga. Dimengerti. Yang kamu mau adalah seekor anjing penurut. Bukan seseorang yang mendampingimu membangun kerajaan. Bisnis itu kejam, semoga beruntung. Sampai tak jumpa lagi. Flash disk itu. Bagaimana, nyaman? Nyaman. Oh begitu. Mengingat kita sudah pacaran 10 tahun. Aku nggak mau bertengkar sama kamu. Tapi Liu Ruyan, kamu akan menyesal. Su. Aku ikut proyek perusahaan kalian, bantu Su Group, dapatkan tender terbesar di Dongcheng tahun ini. Syarat. Tangga darurat di perusahaan kalian boleh merokok nggak? Bertahun-tahun nggak ketemu, kamu masih lucu. Asal kamu datang ke perusahaan saya, jangan bilang ngerokok di tangga darurat, di kantor pun nggak masalah. Saya juga nggak keberatan kok. Oke, sepakat ya.
Sepakat apa nih? Saya peringatkan, jangan bercanda soal bisnis. Saya Beiko Marlow. Saya nggak bercanda sama kamu. Gu Qingyang, kamu serius, ya? Grup Liu, kan kamu yang membangunnya untuk Liu Ruyan. Kamu nggak mau lagi? Sebelumnya tawarkan 6 juta jadi penasihat teknis, kamu nolak. Katanya akan mengkhianati Liu Ruyan. Pagi tadi, sebelum terima surat pemecatan darinya, aku memang mikir seperti itu. Tapi sekarang, udah nggak perlu lagi. Aku juga dengar kabar, kalian udah tunangan. Sekarang gimana, putus? Kalau gitu, aku bisa antre nggak? Aku sudah lama suka kamu. Bicara langsung aja. Aku nggak mood, nggak mau bahas ini. Tolong beli tiket ke tempatmu. Besok mulai kerja. Serahkan padaku. Posisi apa yang Pak Gu inginkan? Butuh sumber daya apa? Kasih aku tim dan anggaran, lainnya nggak usah dipikirkan. Aku beres-beres dulu, lalu langsung ke sana. Hello. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak bisa dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi. HMPH. Kecepatan ganti password sama cepatnya seperti ganti lelaki. Aku ini. Asistennya CEO Liu. Assistant. Ternyata kamu. Hey bro Qingyang. Kamu cari aku ada Tidak ada. Cuma mau pastikan sesuatu. urusan kerja. Aku lagi gak sempat. Kamu lagi di rumahku kan? Aku gak di sana. Oke, ngerti. Dia telepon kamu buat apa? Apa lagi coba? Menguji akulah. Gak apa-apa, Xiaohan. Dia tahu kamu ada di sini, tapi dia nggak berani naik. Sikap pengecut, cukup tahu itu. Makan enak dari hasil numpang bertahun-tahun. Naik pangkat cuma karena wanita. Sayangnya, sekarang gak jadi apa-apa lagi. Nggak peduli, kita lanjut. Halo, ini perusahaan kunci kode ya? Saya mau pergi jauh, tapi kunci pintu rumah rusak. Pintunya nggak bisa otomatis terkunci. Kalian bantu aku kunci pintu dari jauh, kan? Gu Qingyang, kenapa kunci pintu rumah sendiri? Semalam aku dan Hihan hampir saja. Hampir apa? Hampir terkunci di luar rumah. Kamu ketawa apa? Candaan jelek ini nggak lucu. Aku kerja setiap hari capek, jangan kekanakan gini. Memang sih, siang-siang di kantor sudah bantu mereka buat spa, malah bawa pulang pula. Tukang pijat di spa nggak sepadat kerjamu. Capek itu wajarlah. Gu Qingyang, kamu berani nguntit aku? Malu kamu. Bukan karena aku memecatmu, kamu melanggar aturan perusahaan lebih dulu. Lagi pula, hubunganku dengan Hihan bersih, nggak ada. Tadi malam karena aku lembur sampai larut malam, dia mengantarku. Kenapa sekecil hati? Kamu ngomongnya percaya diri banget, sampai aku hampir lupa, di rumah ada CCTV. CCTV? CCTV apa? Halo? Halo? Dia berani-beraninya matiin teleponku. Apa dia udah gila? Gu Qingyang, kamu lebih memuakan. Masang CCTV di rumah, apa yang kamu pikirkan? Aku saranin kamu, dalam waktu, hapus semua hal itu. Lalu datang ke sini minta maaf ke aku dan Hihan.
Menemukanmu, akhirnya menemukanmu, Direktur Liu kena musibah. Musibah apa? Kecelakaan mobil, Direktur Liu. Sekarang dia di mana? Di rumah sakit. Polisi lalu lintas sudah di perjalanan ke rumah sakit. Direktur Liu meminta kami mencarimu. Kamu cepat ikut kami melihatnya. Mobilku ada masalah, harus diurus dulu. Aku akan terbang agak terlambat. Semua sudah siap? Disediakan kantor khusus dan tim proyek independen. Tim proyek independen tidak cukup. Pindahkan staf tim penelitian teknologi dan Baik. Pak Su, persiapan ini setara dengan menyambut mitra strategis. Gu Qingyang bukan hanya sekadar mitra biasa. Apa yang Liu Ruyan buang dengan mudah, justru akan saya angkat setinggi mungkin. Bersama Liu Ruyan 10 tahun, jangankan disuapi makan. Bahkan pesan makanan sekalipun, dia tidak pernah melakukannya untuk saya. Qingyang, kamu datang. Gu Qingyang, kamu datang. Kalian pakai mobilku? Qingyang, dengar aku dulu. Kecelakaan lalu lintas serius di Jalan Sihuan. Mobil sedan perak menabrak orang dan melarikan diri. Korban saat ini dalam penyelamatan. Polisi sedang memeriksa rekaman untuk melacak kendaraan pelaku. Dihimbau agar pengemudi segera menyerahkan diri. Kalian tabrak orang terus kabur? Bukan kami nabrak orang, dia tiba-tiba muncul. Kami nggak sempat ngerem. Nabrak ya tetap nabrak. Polisi yang tentukan benar atau salah. Kalau memang seperti yang kalian bilang, tanggung jawab ada di pihak sana. Jadi kenapa kalian kabur? Siapa bilang kabur? Itu Hihan. Waktu itu dia pucat banget, bahkan nggak bisa pegang setir. Aku khawatir sesuatu terjadi padanya, jadi bawa dia ke rumah sakit. Aku juga harus memikirkan ini, bagaimana cara menangani. Bagaimana menanganinya itu urusan kalian. Demi menghindari masalah, aku harus jujur melapor ke pihak lalu lintas. Supir yang menyebabkan kecelakaan bukan aku. Qingyang, bisakah kamu memberitahu mereka? Kalau kamu yang mengemudi mobil ini, oke? Jadi maksudmu, kamu mau aku menggantikan kesalahan untuk kekasih barumu? Aku harus menggantikan kesalahan kekasih barumu? Menggantikan hukuman? Kedengarannya kasar. Ini bantuan kecil, kan? Maaf, aku nggak bisa bantu kali ini. Gu Qingyang, tunangan aku. Bantuan kecil nggak mau bantu? Aku bisa yakini Kasam. Kalau gitu, batalkan saja pertunangannya. Halo, Pak Gu, benar? Mobil Anda pagi ini terlibat kecelakaan di Jalan 11 Huan, diduga melarikan diri. Saya mau konfirmasi. Waktu itu yang menyetir mobil Anda sendiri? Iya, memang dia sendiri. Saya tunangannya. Hari kejadian, saya di kursi penumpang depan. Maaf, sudah merepotkan kalian. Saya akan segera meyakinkan dia untuk menyerahkan diri. Liu Ruyan. Kamu membuat aku tercengang. Qingyang, akhir-akhir ini banyak salah paham di antara kita. Tunggu sampai kamu membantu Hihan dulu. Kita nikah gimana? Kamu kok bisa ngomong hal gak tahu malu begini? Terus terang aja ya. Aku gak bisa bantu soal ini. Kalian mending lupain aja. Gu Qingyang. Setelah kejadian itu, aku berkali-kali minta dia cepat menyerahkan diri. Dia bilang, sebagai wakil direktur, mana mungkin dia masuk penjara. Dia juga bilang, meskipun terungkap, bayar sedikit uang kompensasi ke keluarga korban pasti kelar urusan. Punya uang itu segalanya, ya? Punya uang berarti bisa semaunya. Anakku masih terbaring di ICU sekarang. Aku tidak minta kompensasi, tetap akan memenjarakannya seumur hidup. Kembalikan anakku.
Qing Yang, kamu sadar. Aku cerita ke mereka tentang kecelakaan yang kamu sebabkan. Manusia sampah, bikin masalah tapi tetap hidup dengan tenang. Apa nuranimu nggak merasa bersalah? Jangan takut, obat biar kamu nggak bisa ngomong. Duduk manis di penjara. Begitu kamu keluar, baru aku kasih obat penawarnya. Sehari penuh sudah berlalu. Tidak ada kabar. Cek apa yang terjadi dengan Gu Qingyang. Pesan 1 tiket pesawat ke sana. Siap. Rapat selesai. Gu Qingyang, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Tuan Gu. Rekaman CCTV lokasi kecelakaan dari Nona Liu. Apa Anda ingin katakan? Palsu. Mobil itu milikmu. Tunanganmu juga bilang kamu yang menabrak. Ada video dari lokasi kejadian. Bukti sudah jelas. Kamu masih berani ngeles. Pak polisi, saya berkali-kali nasihatin dia, tapi dia tetap nggak dengar, bahkan bilang nyawa nggak ada harganya. Dia malah nyuruh saya nggak ganggu sebagai perempuan. Saya nggak tahu harus gimana, berharap hukum bisa menghukumnya. Liu Ruyan, oh Liu Ruyan. Kamu terus membuktikan. Di jalur yang penuh hina dan licik ini. Kamu menang tanpa tanding. Bawa Gu Qingyang pergi, tahan untuk penyelidikan. Tuan Su, semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Apa Liu Ruyan sudah gila? Dia menguasai segalanya sendirian? Baiklah. Berani permainkan kebenaran. Jangan takut bermain API. Segera pergi ke rumah sakit. Dasar bajingan, kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Bajingan ini harus dipenjara. Jangan biarkan bebas, ungkapkan di internet. Bikin dia hancur reputasi. Inilah akibat melawan aku. Pengemudi yang sebenarnya. Ada orang lain. Gu Qingyang, tenang saja. Mulai sekarang, aku yang bicara untukmu. Saat kecelakaan terjadi, Gu Qingyang beristirahat di hotel. Rekaman CCTV membuktikan dia tidak bersalah. Soal rekaman dashcam itu, meminta oleh AI memeriksanya. Itu hasil rekayasa. Q palsu Liu Ruyan. Dia memberikan kesaksian palsu karena pengemudi bukan Gu Qingyang, tapi selingkuhannya. He Han. Bisakah kamu jamin keaslian bukti ini? Tentu saja, tim hukumku dalam perjalanan ke sini. Mereka pengacara tuanku, akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan kalian. Tenggorokannya dirusak oleh obat. Bolehkah aku membawanya ke dokter dulu? Terakhir kalinya mencemarkan namanya di depan umum. Liu Ruyan, kebenaran mungkin bisa tertunda, tapi tidak akan pernah absen. Segera panggil He Han. Hei, apa-apaan ini? Lepaskan aku. Camus, ya. Kalian ngapain? Aku terluka. Lepaskan. Diduga melarikan diri setelah menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Akan dibawa untuk investigasi. Lepaskan dia. Jangan bawa pergi. Itu mobil Gu Qingyang. Dia yang menabrak. Lepaskan. Lepaskan. Kamu diduga memberikan keterangan palsu dan menyembunyikan fakta. Kamu juga harus ikut kami. Gu Qingyang. Aku tidak akan melepaskan kalian. Obat ini bisa menghilangkan efek mati rasa di tenggorokanmu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Liu Ruyan terlalu berlebihan, gila. Bahkan menjebak orang sampai... Dia bisa melakukan semua itu. Aku akan membantu mengajukan tuntut biar mereka mendekam di penjara. Pengumuman perusahaan pemenang tender beberapa hari lagi. Besok. Jangan buru-buru. Tunggu sampai perusahaan pemenang diumumkan besok, lalu kita bicara. Proyek ini sepenuhnya kamu yang tangani.
Liu Ruyan pasti merasa menang di depan mata. Biar dia lihat sendiri. Bagaimana dia kalah. Bu Liu. Bu Liu. Proyek di Dongcheng aman? Saya ucapkan selamat dulu ya. Iya, semua bilang grup Liu pasti menang tender. Kami sudah siapkan hadiah selamat. Benar banget, hahaha. Liu memang luar biasa. Kerja kali ini sungguh luar biasa sukses. Ini berkat kerja keras semua. Liu memang beruntung. Ada orang hebat seperti Guki. Dengan talenta sekelas dia, perusahaan ini nggak ada tandingannya. Dapat proyek berikutnya, bukannya seperti main-main saja? Si Gu Qingyang ini bisa dibilang seperti pembunuh andalan Liu Group. Aku dengar, CEO Grup Su pernah sampai 3 kali mengundang dia, tapi tetap saja tidak bisa menarik sang dewa itu. Liu Group dapat proyek ini berkat aku dan Hehan. Apa hubungannya Gu Qingyang? Hah? Gu Qingyang hanya hiasan. Langgar aturan perusahaan, merokok di lorong. Sudah kupecat dia. Apa? Presdir Liu. Maksud Anda? Anda memecat Gu Qingyang. Benar begitu? Iya. Ada masalah? Hahaha. Tidak ada masalah. Yang disyukuri karena menang tender adalah Hihan. Kalau bukan karena dia, saya tidak bisa dapatkan. Betul sekali. Pak Liu memang benar-benar paham cara memilih orang yang tepat. Pandai sekali melihat potensi. Ya, benar. Pak Liu. Saya punya teman di sana. Segera cari tahu keberadaan Gu Qingyang. Enggak. Apapun harganya. Walau harus menggandakan gaji. Harus kontrak dia untuk saya. Mengerti, kan? Xiao Han, mobil mewah favoritmu sudah aku belikan. Tunggu lelang selesai, aku ajak ambil. Pak Liu, Anda benar-benar baik padaku. Tenang saja. Selama aku ada di sini, aku tidak akan biarkan siapapun mengalahkanmu. Mulai hari ini, perusahaan akan lepas dari bayang Gu Qingyang. Semua orang akan tahu. Kejayaan Liu hanya milik kita berdua. Para tamu sekalian, sebentar lagi akan diumumkan. Perusahaan pemenang proyek Dongcheng. Tanpa Gu Qingyang, kita tetap bisa menang. Bu Liu, nanti aku akan menemanimu merayakan dengan baik. Perusahaan pemenang proyek Dongcheng adalah Grup Su. Bukankah yang menang seharusnya grup Liu? Kenapa grup Su? Kalian tidak salah? Yang menang benar adalah Grup Su, tempat Pak Gu Qingyang berada. Kalau tidak percaya, bisa lihat sendiri. Di dokumen lelang itu tertulis dengan sangat jelas. Gu Qingyang. Proyek Dongcheng ditandatangani nama pribadi Tuan Gu Qingyang. Tuan Gu Qingyang, sekarang sudah pergi. Keluarga Liu kalian bergabung dengan keluarga Su, jadi yang memenangkan tender adalah Grup Su. Masih kalah cepat, ya. Si Gu Qingyang ini direbut sama Susu. Begitu dia masuk grup Su, langsung bantu mereka menang tender besar ini. Kita nggak seberuntung itu. Siapa memiliki Gu Qingyang, memiliki dunia. Liu Ruyan kali ini benar-benar membuat kesalahan besar, sampai-sampai dia sendiri yang menyingkirkan kartu asnya. Hari ini, Pertunjukan perebutan Raja Tender benar-benar seru. Sepertinya Liu Corporation akan jatuh. Tuan Liu, mungkinkah Qingyang dendam karena Anda memecatnya terakhir kali, jadi dia mencuri hasil kerja keras perusahaan kita? Dan memberikannya ke Su Corporation, sehingga memenangkan Raja Tender? Tuan Liu, itu hasil kerja keras seluruh perusahaan kita siang dan malam. Bagaimana bisa Kak Qingyang melakukan itu? Gu Qingyang. Ada apa? Tentu saja ada urusan. Gu Qingyang, kamu benar-benar hebat. Mencuri rahasia perusahaan dan memberikannya ke lawan. Apa nggak takut dipenjara seumur hidup?
Orang yang dipenjara seumur hidup itu ada. Tapi bukan aku. Kamu. Beberapa waktu lalu aku dengar. Kecelakaan di distrik barat, pelaku tabrak lari itu adalah Bu Liu dan asistennya itu. Aku dengar. Korban jadi vegetatif. Liu Ruyan kabarnya masih harus menghadapi tuntutan. Bisa masuk penjara kapan saja. Qingyang. Kamu mau putus hubungan dengan Direktur Liu? Dia dulu membantumu. Gimana bisa kamu tega? Mencuri hasil penelitian perusahaan untuk ikut. Aku pakai proyek penelitianku untuk ikut tender. Apa hubungannya sama kalian? Gu Qingyang, kamu bohong sampai jadi kebiasaan? Aku tahu kamu nggak suka Hihan, sebelumnya cari masalah sama, menyisihkan dia, ngambil pujiannya. Mungkin karena kamu cemburu, aku nggak bakal menuntut pidana. Tapi proyek Dongcheng bukan sepele. Keuntungan perusahaan di paruh akhir tahun ini dan rencana IPO selanjutnya. Selama kamu kembalikan dokumen, akui kesalahanmu, aku pertimbangkan memaafkanmu. Kalau tidak, lapor polisi tuduh mencuri rahasia perusahaan. Aku akan menuntutmu secara pidana. Kalau begitu, laporkan saja aku sekarang. Silakan saja, tuntut aku. Hanya saja, di dalam sini adalah catatan penelitian pribadiku dan dokumen paten. Data ini cukup untuk membuktikan bahwa formula inti untuk mendapatkan proyek Dongcheng ini adalah milik pribadiku. Tidak ada hubungannya dengan Liu Group NU. Menurut hukum perlindungan hak kekayaan intelektual, proyek penelitian yang dilakukan secara independen selama masa kerja di perusahaan, tanpa sumber daya perusahaan, maka kepemilikannya adalah milik pribadi. Dengan kata lain, maksudnya adalah, meskipun kamu ingin menuntut saya, kamu hanya akan kalah lebih parah. Palsu, formula ini meniru milik perusahaan kita. Kalau kamu berani menyentuhnya lagi, aku Tidak punya hak masuk ke acara ini, Gu Qingyang. Bergantung pada orang kaya, bisa bangkit? Benar-benar mimpi di siang bolong. Saya berinvestasi pada talenta, bukan pada hubungan nepotisme. Direktur Liu, ini terlalu. Menilai orang lain dengan standar chemistry. Ini menarik hari ini. Dua CEO tercantik dan terhebat saling berdebat di sini. Kemampuan Gu Qingyang diakui oleh semua di industri ini, tak perlu banyak kata. Hanya mereka yang terus fokus pada kartu jelek yang tidak melihat kartu joker di tangan. Sekre. Harusnya ucapkan selamat ke grup Su yang memenangkan tender, kan? Sekadar merokok. Juga bisa kena pecat. Benar-benar aneh, ya. Kalau mau cari kesalahan, alasan bisa dicari. Kalau sudah tidak cinta, semua jadi mudah disalahkan. Cari. Kamu benar-benar mau putus total dengan Liu Ruyan? Bukan mau. Tapi harus. Tapi kalian sudah bersama 10 tahun, bahkan hampir menikah. Mau lepas begitu saja? Kamu benar-benar rela? Kalau kamu habiskan banyak uang untuk beli tiket pesawat, lalu 1 jam sebelum lepas landas, kamu tiba-tiba tahu pesawat itu pasti bakal jatuh setelah terbang. Kamu masih mau naik? Ya jelas enggak lah, cuma orang bodoh yang mau. Tapi aku juga nggak bodoh. Sejak hari pertama Hihan masuk perusahaan, Liu Ruyan jagain dia seperti melindungi anaknya sendiri. Selama Hihan bilang satu kata saja, Liu Ruyan langsung lempar semua kesalahan ke aku. Waktu itu aku pimpin tim kerja selama 24 jam non-stop, cuma karena aku merokok 1 batang di tangga. Dia langsung pecat aku. Semua kredit proyek yang selesai malah diberikan ke Hihan. Setelah itu, kamu kan udah tahu semuanya. Kerenggi merekak ya. Nggak baik buat tenggorokanmu. Kamu cukup ikut campur juga ya. Siapa suruh aku bos kamu? Oh iya, ngomong-ngomong. Bukannya kamu bilang, kamu cari ahli dari luar negeri buat balikin suara aku? Atau maksudnya, kamu mau terus dengar suara kayak bebek di perusahaanmu? Tenang aja. Aku pasti akan menyembuhkan suaramu. Aku akan membalaskan dendammu. Semua yang Liu Ruyan utang padamu, aku akan membuatnya membayar 10 kali lipat. Aku lihat tim proyek independen. Bagaimana menurutmu? Biar kecil, tapi lengkap sekali. Itu belum semuanya, aku juga siapkan kejutan untukmu. Oh,
Ada apa ini? Pengadilan menolak gugatan saya terhadap Gu Qingyang. Katanya rumus Aurora itu hasil riset pribadinya, jadi milik dia sendiri. Saya sama sekali tak bisa. Sepertinya Kak Qingyang sudah sangat siap, cerdas sekali, bahkan hakim pun dia kelabui. Ternyata selama ini saya meremehkannya. Biasanya tidak mengurus hal serius, hanya memikirkan cara licik saja. Jadi kita tak bisa berbuat apa-apa terhadapnya? Pastinya ada cara. Hukum tidak berjalan. Aku akan membuat dia hancur nama. Dan juga si Susu. Ikut masuk neraka bersama. Masalah besar, Bu Liu. Beberapa staf inti di riset tiba-tiba resign bersama. Sekarang kita kekurangan orang. Apa yang kamu bilang? Nesekwa. Pak Gu. Kenapa kalian datang ke sini? Kijuten Ken. Pak Gu. Pak Gu, kami semua kali ini ikut dengan Anda. Kami benar-benar percaya dan mendukung Anda. Sejak Anda pergi, perusahaan Liu kacau. Kami tidak betah di sana. Pak Gu, begadang bersama Anda untuk proyek akan selalu saya ingat. Benar, bekerja dengan Anda itu serasa terus punya semangat. Bahkan suasana lembur pun terasa menyenangkan. Mari kita bekerja dengan tenang. Saya tidak akan mengecewakan. Baik, Pak. Peluncuran produk baru 2025 segera dimulai. Ini adalah kesempatan pertama untuk mencetak kemenangan. Selanjutnya, tergantung kalian. Tenang, dengan Pak Gu bersama kami, seberat apapun tantangannya, kami pasti bisa. Kita pasti bisa menang. Gu Qingyang. Pasti dia. Pak Liu, harus bagaimana? Departemen R&D hampir lumpuh. Peluncuran produk segera dimulai, produk kita belum selesai dikembangkan. Bagaimana ini? Mana tahu harus bagaimana? Jangan panik. Bukankah masih ada aku? Hihan. Saya dan keluarga Liu mengandalkan kamu. Tenang saja, Pak Liu. Kalau saya di sini, saya pasti tidak akan biarkan Anda kalah. Halo, Ayah. Yan, kapan kamu bawa King yang pulang? Waktu itu pas Idul Fitri, kalian gak pulang. Ibumu ngomongin ini berkali-kali. Pak, belakangan ini kita sibuk. Proyek perusahaan. Proyek itu penting, tapi lebih penting lagi kebersamaan keluarga. Aku. Kapan kalian rencanakan pernikahan? Jangan ditunda lagi, nanti orang-orang mulai bergosip. Tentang King Yang, aku sudah melihatnya. Dia anak yang luar biasa, jarang ada yang sebaik dia, dan begitu perhatian padamu. Dia benar-benar layak kau percayakan untuk seumur hidupmu. Pak. Ayah, aku. Yan. Aku ingin menyerahkan usaha keluarga Liu padamu. Tapi ini adalah hasil jerih payahku sepanjang hidup. Sifatmu gegabah dan agresif. Kalau tidak ada King yang mendukungmu, aku tetap tidak tenang. Beberapa hari lagi ulang tahunku ke-60. Siap mengadakan pesta keluarga. Bawa King yang pulang bersama. Saudara-saudara kita juga akan datang. Mereka ingin bertemu kalian. Saat semua orang berkumpul, aku mengumumkan menyerahkan usaha keluarga Liu. Lebih dulu aku serahkan padamu. Baik. Aku akan membawanya ke sana. Jangan khawatir. Aku akan mengantar hadiah ucapan selamat secara pribadi untukmu. Ide. Ayahnya Liu Ruyan. Dia mengundangku ke makan malam keluarga. Kamu mau pergi? Dulu mendirikan keluarga Liu. Di saat aku paling sulit, Pak Liu pernah meminjamkan aku uang untuk membantu grup Liu melewati krisis keuangan. Tak peduli seberapa dalam dendamku pada Liu Ruyan saat ini. Budi ini harus kubalas. Percayalah. Hanya saja jangan lupa. Yang kau utang itu adalah budi, bukan hati. Pak Su juga pernah membantu saya di saat tersulit. Lalu, apa yang saya hutangkan pada Pak Su? Apa itu? Harang saya tak perlu dibiar terburu-buru. Saya ini orang yang suka santai, pelan-pelan.
hanya satu pesan, kau langsung datang. Gu Qingyang, aku sudah tahu, kau tak bisa keras kepala terlalu lama. Kenapa? Tanpa susu di samping, kau bahkan harus menyetir sendiri ya? Aku nggak butuh perlindungan. Kamu sendiri, takutnya nggak bisa bertahan dengan peran yang kamu mainkan. Aku peringatkan kamu, kalau berani ngomong nggak seharusnya di depan ayahku. Pastikan kamu nggak bisa keluar dari pintu ini. Tenang aja. Aku nggak tertarik buang-buang waktu ngomong di jamuan keluarga kalian. Tapi kalau ada yang sengaja cari malu, itu bukan urusanku. Qingyang. Lama tidak bertemu, saya tahu kamu tidak akan lupa dengan si kakek tua ini. Paman, lama tidak bertemu. Terima kasih masih mengingat saya. Cepat, duduklah. Ayan punya mata yang tajam. Qingyang adalah orang muda paling berbakat yang pernah saya temui sejauh ini. Keluarga Liu bisa sampai sejauh ini. Semua berkat dia. Ayah, kamu terlalu memuji, Keluarga Liu berkembang pesat selama bertahun-tahun. tapi itu bukan hanya karena Qingyang saja. Anak kita, Ayan, Jiayang Pantamanda Papujian, quand? Ayan memang wajah depan, itu benar. Tapi Qingyang adalah tulang punggung di balik layar. Ayo, Qingyang, minum gelas denganku. ayah, Jadi ini Qingyang ya. Masih muda sih memang. Tapi dulu jarang lihat keluargamu. Keluargamu bisnis di bidang apa? Mereka petani. Tidak pandai berbisnis. Ahyan itu adik yang paling kami sayangi, dari kecil dimanja dan dilindungi. Kalau soal sepadan sih, Kak Qingyang, kamu bukan tipe pria desa yang cari cewek kaya di kota, kan? Cowok, Phoenix, nih? Kakap. Pahlawan gak dinilai dari asalnya, jenderal hebat gak dilihat dari keluarga. Menantu keluarga Liu gak dinilai dari kekayaan. Yang penting adalah punya kemampuan asli. Dan sifat yang baik. Aku cuma ingat. Tahun itu Liu hampir bangkrut. Tapi Qingyang yang tanggung semua tekanan dan menyelamatkan perusahaan. Keberanian ini. Tanggung jawab ini. Siapa yang bisa melakukannya? Kak, orang luar suka gosip, membicarakan keluarga kita. Katanya kita cari menantu tanggal di rumah mertua. Mereka menertawakan Ayan karena suaminya nggak punya harga diri. Aku khawatir sama nama baik Ayan. Kata-kata ini ada benarnya juga. Gu Qingyang, jangan sinis di sini. Aku tidak sebut nama, kamu kesal kenapa? Kalau kamu kompeten, kenapa perusahaan andalkan Hihan? Apa hakmu untuk mengejek dia? Ayan. Usaha Qingyang selama bertahun-tahun di perusahaan ini, kamu nggak lihat? Kok bisa kamu bilang dia nggak kompeten? Siapa sih Hihan itu? Hihan asistenku, manajer perusahaan. Dia pekerja keras dan ambisius. Jauh lebih baik daripada mengandalkan senioritas dan sok pintar. Jauh lebih baik. Ayan. Apa yang terjadi sama kamu sekarang? Ngomong kamu makin nggak nyambung. Bener-bener nggak ada seriusnya. Aku tahu Qingyang selalu sayang kamu. Tapi nggak bisa terus-terusan seenaknya gini. Pergi minta maaf ke Qingyang, Casey hormat pakai minuman. Nggak perlu. Kalian berdua. Ada yang kalian sembunyikan dari aku, kan? Ayah, kita nggak ada apa-apa kok. Qingyang. Katakan padaku, apa yang terjadi di antara kalian? Paman. Saya rasa Anda berhak tahu yang sebenarnya. Malam ini saya datang hanya untuk membalas budi Anda di masa lalu. Saya tidak ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Liu atau Liu Ruyan.
Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa King yang bisa mengatakan hal seperti itu? Saya, Qingyang, aku tahu kamu selalu sangat baik dan toleran pada Ruyan. Hari ini, tolong hargai aku sedikit. Jangan marah padanya, ya, dia ini dimanjakan olehmu, tapi hatinya tidak buruk. Paman. Aku tidak sedang marah. Aku dipecat dari Liu Corporation. Hubunganku dengan Liu Ruyan juga sudah selesai. Diam. Cat. Apa yang terjadi? Apa ini benar? Kau memecat Gu Qingyang? ayah, ini bukan yang ayah pikirkan. Ini demi kebaikan perusahaan. Dasar kurang ajar. Pak Liu, jangan emosi dulu. Apa hakmu untuk memecat Gu Qingyang? Apa sekarang karena kamu jadi presiden, kamu merasa luar biasa? Kamu tahu tidak, posisi ini diberikan oleh Qingyang untukmu. Kenapa aku nggak punya hak? Ayah, kamu tahu nggak apa yang dia lakukan terhadap Hihan. Asistenmu itu. Kamu memecat Gu Qingyang karena dia, bukan? Ayah, jangan berpikir yang aneh-aneh. Hihan, dia melakukan segalanya dengan baik. Dia tidak kalah dengan Gu Qingyang. Anak muda kecil. Apa yang bisa dibandingkan dengan Qingyang? Apakah matamu dibutakan, atau hatimu tertutup lemak? Benar-benar tidak masuk akal. Ayah, Qingyang, keluarga Liu benar-benar mengecewakanmu. Ayan. Kamu telah secara pribadi mendorong keberuntungan keluarga Liu pergi. Semua orang, aku umumkan mulai hari ini, aku tidak akan lagi mengurus urusan keluarga Liu. Bisnis lain dari grup masih akan terus dikelola oleh aku dan ibumu. Kamu tetap keras kepala. Kalau begitu, tanggung sendiri akibatnya. ayah, ayah. Ayah, Gu Qingyang, berhenti di situ. Gu Qingyang, kamu puas, kan? Ayah di depan anggota keluarga. Bila mulai sekarang dia tidak akan mengambil alih semua aset keluargaku. Kamu sudah lama ingin lihat aku terpojok seperti Ini jalan yang kamu pilih, mau salahkan siapa? Sikap bicaramu apa-apaan? Yan, kamu terlalu baik hati, jadi dia bisa semena-mena sama kamu. Dia itu cuma anak miskin. Bisa naik status itu sudah harusnya bersyukur sama kamu. Menurutku, paman itu memang sudah pikun. Yan, memecatnya keputusan tepat. Dia nggak pantas jadi wakil direktur Liu Group. Sudah sepantasnya. Minggir. Wah, sombong, pikir diri sendiri wakil direktur. Dasar. Cuma anjing liar yang ditinggalkan tuannya. Pihak Hagu. Benar-benar kebetulan ya. Wah, kebetulan, ketemu Anda di sini. Pak Gu, dengar-dengar proyek di Chengdu itu Anda yang pegang. Saya ada proyek besar di sana, mau ajak Anda gabung. Gimana kalau kita cari waktu buat ngobrol soal kerja sama lebih lanjut? Pak Gu, saya terus terang, Anda gabung ke perusahaan kami. Gaji tahunan 2 kali lipat. Saham, kita bisa negosiasi bebas. Ini. Kenapa Gu Qingyang begitu laris? Dia cuma pion buangan, atas dasar apa? Datangnya cukup cepat juga. Tentu saja. Maaf ya, kalian gak ada kesempatan. Dia sudah jadi milikku. Orang-orang dari keluarga Su kami hanya bisa masuk, gak bisa keluar. Halo, Pak Liu, ada mas. Produk baru dikembangkan, Semua bahan baku rusak. cepat kembali dan Kamu bilang apa? gagal, kalian semua gagal. Bahan baku saja bisa salah. Pasti.
Bukan kesalahan kami. Masalahnya ada di formula. Formula? Bagaimana ada yang salah? Bukankah itu formula yang ditinggalkan Gu Qing? Kita kurang menambahkan pengawet di langkah terakhir. Formula kunci hanya Tuan Gu yang tahu. Kita tidak bisa membuatnya tanpa itu. Bahan mentah. Seluruh batch harus dibuang. Tanpa Gu Qingyang, produk tidak bisa diproduksi. Benar? Tapi waktu sudah tidak cukup. Peluncuran produk baru lusa. Kita tak sempat membuat ulang. Tuan He, tanpa produk baru, kita tak acara peluncuran. Bagaimana ini? Bagaimana? Bagaimana? Bukannya kamu bilang semua ada di bawah kendalimu? Ini adalah janji kamu kepada aku, tidak akan ada kesalahan. Siapa di antara kalian yang bisa jelaskan ini sebenarnya apa? Aku juga tidak menyangka Gu Qingyang. Dia bisa mencemari bahan baku. Maksudnya apa? Ayan, aku sudah cek rekaman kamera. Ada yang menyelinap malam dan mengutak-atik bahan baku. Selain Gu Qingyang, siapa lagi? Maksud dia sengaja merusak? Selain dia, Tidak ada orang punya motif seperti dia dendam karena kamu memecatnya. Jadi dia balas dendam. Dia ingin grup Liu malu di konferensi pers. Melihat Liu terpeleset cheat. Terlebih lagi, dia sudah bergabung dengan grup Su. Selama Liu gagal di konferensi pers, Su akan mengambil alih. Gu Qingyang. Baik, sangat baik. Jangan khawatir, Tuan Liu. Semua bahan ini saya kembangkan bersama tim dengan usaha besar. Saya tidak membiarkannya sia-sia. Hari ini akan kuselesaikan. Pastikan produk baru keluar tanpa hambatan. Hihan, aku dan keluarga Liu bergantung padamu. Ambil pengawetnya. Tapi, Tuan He, menambahkan tanpa tahu perbandingannya bisa berakibat fatal. Tak perlu takut. Komponen ini tak akan memengaruhi fungsi inti produk. Batas keamanannya menjadi lebih sempit. Tapi kalau overdosis, efeknya tidak terlalu keras, HMPH. Selama hasilnya luar biasa, efek samping kecil, siapa peduli? Asal kita bisa tahan sampai peluncuran produk baru, kita pasti menang. Legit pula. Kemungkinan masalah bahan kurang dari 1/10.000. Hanya Gu Qingyang yang peduli kemungkinan sekecil itu dan dia hitung bahan-bahan. Hingga digit ke-8, Tapi, Terjadi masalah, bagaimana? ini kan produk perawatan. Kalau sampai ada, itu namanya kecelakaan besar. Tak akan ada masalah. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Kalian cuma perlu diam, mengerti? Aku akan mengambil risiko. Aku bertaruh apakah langit akan mendukungku. Semua. Peluncuran produk baru 3 hari lagi. Kita pastikan mengalirnya waktu, sukses besar. Bagaimana? Semua lancar, satu langkah terakhir. Suntikan faktor aktif stabil. Rasio kunci sudah kita ukur, dengan margin kesalahan tidak lebih dari 0,1%. Aku tahu kamu bisa menangani ini. Tenang saja, Tuan Su. Ikuti algoritma dari Tuan Gu, rasio yang dihitung sudah sesuai. Efeknya 10 kali lebih aman dari produk sejenis di pasaran. Ingat baik-baik. Kita harus menang, boleh lambat. Tapi kita tidak boleh mengambil risiko pada kulit pengguna. Kita ingin hasil, tapi mengutamakan keamanan. Algoritma Bugu menjamin 0 risiko, 0 efek samping. Setelah dirilis, pasarnya akan meledak. Aku harus siapkan 2 kotak dahulu untuk adikku. Produk yang bisa dipakai keluarga pasti produk baik. Pak Su, percaya nggak? Kami lembur semalam tanpa ribut. Suasananya jauh lebih enak dibanding tempat Liu. Semua berkat pemimpin yang bisa diandalkan. Ini bukan cuma hasil kerja saya sendiri. Semua orang sudah bekerja keras. Pak Gu, bergabungnya Anda adalah keberuntungan kami. Rasanya tenang sekali bisa fokus membuat produk.
Selesai. Berhasil? Lewat uji akhir. Semua sudah bekerja keras, istirahatlah 2 hari. Gaji 3 kali lipat, itu perintah saya. Selanjutnya, akan ada bonus proyek dan dividen. Tenang saja, Sukorp tidak akan mengecewakan setiap pahlawannya. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Tuan Gu jangan terlalu merindukan kami ya. Pulanglah dan tidur nyenyak, jangan ngantuk sambil berdiri. Tenang, tenang, kali ini tidur sampai bangun alami. Proyek akhirnya selesai. Aku hampir nggak tidur beberapa hari. Berhasil dengan sukses. Kira-kira Tuan Gu mau nggak ikut merayakannya? Lain kali saja. Sekarang aku harus buru-buru cari tempat tinggal, beberapa hari ini cuma tidur di kantor. Setelah proyek selesai, baru sadar diri. Tidak ada tempat berteduh. Tentu saja kamu tinggal di rumahku. Rumahmu? Sepertinya ini kurang cocok. Kamu datang sendirian ke kota asing ini demi aku. Aku harus bertanggung jawab atas keamananmu. Wajar, kan? Selain itu, ruang tamu di rumahku jauh lebih nyaman daripada sofa di kantor. Kalau begitu, aku tidak usah sungkan lagi. Demi menghasilkan karya yang luar biasa. Untuk awal yang baru. Biarkan aku coba. Kamu yakin sekarang? Lihat karya tanganmu sendiri. Hasilnya bisa jadi berlipat ganda. Kamu masih ingat kan? Pertama kali kita bertemu. Kamu mewakili keluarga Liu di forum industri. Saat itu semua orang memuji Liu Ruyan, tak ada yang peduli padamu. Tapi aku tahu. Pasti bisa mencapai puncak. Waktu itu, aku menulis catatan untukmu. Ingat, kan? Gu Qingyang. Kamu akan mencariku suatu hari. Aku akan menunggumu. Rencanamu itu aku lebih paham daripada pacarmu. Gu Qingyang. Aku sudah lama benar-benar suka sama kamu. Kamu memang agak gak punya selera. Ah, Kalau tahu kamu terus berkutat lama dengan orang seperti Liu Ruyan. Harusnya dari awal aku nggak perlu banyak ragu. Langsung saja bikin kamu jadi milikku. sekarang juga masih belum terlambat. Apa yang kamu maksud? Sama seperti yang aku pikirkan? Udah bangun? Gimana, puas nggak semalam? Kamu sengaja, ya?
mulai dari minum untuk merayakan. Kenapa? Aku suka kamu. Sudah bilang, baru tadi malam kamu percaya. Sebenarnya, sejak hari itu, saat kamu turun dari langit dan menghentikan mobil polisi, aku sudah percaya. Kamu tidak boleh lari. Aku mau bersama kamu. Pacaran. Menikah, punya anak. Kamu bosku, mau lari kemana aku? Kalau berani kabar penekat sejati. Selama hidupku, aku tidak akan peduli sama kamu lagi. Ada apa? Riset produk baru grup Liu juga sudah selesai. Mereka akan meluncurkan bersamaan dengan kita. Gerakan mereka cepat sekali, ya. Seharusnya itu nggak mungkin terjadi. Polly. Mereka gunakan riset kamu sebelumnya untuk pengembangan. Formulanya sih memang nggak ada masalah. Tapi tanpa langkah akhir proporsi kunci. Itu sama aja nggak berguna. Takutnya ada yang berani bertaruh. Bertaruh nyawa. Di mata orang-orang yang hanya mengejar keuntungan. Mereka cuma lihat jalan pintas, tak pernah pikirkan akibatnya. Kalau begitu, tunggu saja, mereka sedang menggali kuburnya sendiri. Siapkan diri, kita pergi. Mau kemana? Ke pesta minum. Butte Kekakon. Produk baru keluarga Liu, by Yu Guang, adalah serum pemutih revolusioner. Pasti akan mencuri perhatian, mengubah standar industri. Saya dengar hasil uji klinisnya sudah keluar, hasilnya terlihat dalam 7 hari. Benar, jarang produk serupa yang memberikan hasil dalam 7 hari, tapi berhasil. Hasil seperti ini berkat jasa besar dari orang yang ada di samping saya ini. Formula by Yu Guang saya rasik sendiri. Dari konsep awal hingga uji klinis, semuanya saya pimpin. Bisa dibilang, ini adalah hadiah dari saya untuk setiap wanita yang ingin menjadi lebih cantik. Saya yakin produk kami khasiatnya luar biasa, orang sudah melihatnya. Asal dana tersedia, dalam 3 bulan kami bisa menjadikan bulan putih. Sebagai pemutih nomor 1 tahun ini, malam ini saya bertanya satu hal. Siapa di antara kalian yang bersedia berinvestasi pada Liu Group? Tapi, sekarang persaingan di pasar sangatlah ketat. Perusahaan Liu kalian, begitu yakinnya? Pak Liu. Kami ini pebisnis. Yang penting rasio pengembalian investasi. Apa Anda bisa jamin kalau kami invest dana, kami pasti dapat keuntungan besar? Bapak Ibu jangan khawatir. Oh, itu dari Su Group. Dan Gukanjiang. Kenapa kalian juga datang? Apapun yang Pak Liu lakukan, kami juga ikut lakukan. Jangan bohong, clear. Produk baru keluarga Liu sukses dikembangkan. Kami baru saja menarik banyak investor. Kalian datang sekarang hanya untuk makan sisa, ya? Kebetulan sekali. Produk baru dari grup keluarga Su juga sudah selesai dikembangkan. Kalian lembur terus untuk menyelesaikannya? Baru gabung grup Su sebentar, ada produk baru? Mau tipu siapa? Produk berkualitas rendah yang kamu buat dadakan. Berani-beraninya kamu Siapa yang produk gagal? keluar. Kalian akan segera tahu. Gu Qingyang. Jangan kira aku nggak paham maksud kata-katamu, barang cacat. Perilaku balas dendam disengaja ini bisa diterima? Aku kasih tahu, jangan pernah berpikir begitu. Apalagi omong kosong yang kamu bilang? Di seluruh perusahaan ini, cuma kamu dan bos Liu yang punya hak pengelolaan tertinggi. Baru saja kamu pergi, masalah bahan baku langsung muncul. Kami punya alasan yang masuk akal untuk mencuri. Kamu suruh orangmu untuk menghancurkan bahan baku kami. Tuan Liu. Bisa nggak suruh anjingmu berhenti mengganggu orang? Bising sekali. Kamu. Fitnah aku. Apa bukti yang kamu punya? Xiao Han jelas punya bukti video. Bicara banyak nggak ada gunanya. Saya tunggu surat dari pengacaramu. Sudah bicara sejauh ini. Berani nggak taruhan dengan perusahaan Liu?
Bagaimana Liu ingin bertaruh? Acara rilis produk besok. Penjualan paling tinggi menang. Kalau Liu menang, perusahaan Su mundur dari pasar. Perusahaan Su bergabung dengan perusahaan Liu. Lalu kamu, Gu Qingyang. Aku mau kamu berlutut depan umum dan minta maaf pada aku dan Hihan. Dan selamanya keluar dari industri kosmetik. Baik, jika Su Group kalah, Su Group akan menjadi milik Liu Group. Saya Susu akan menerima kekalahan dan menyerahkannya sepenuhnya. Tapi jika Liu Group kalah, kamu menjembalakan Liu Group kepada Gu Qingyang. Liu Group diubah menjadi Gu Group. Dan ingin kamu, Liu Ruyan, meminta maaf kepada Gu Qingyang dengan menundukkan kepala. Kenapa? Takut ya, Pak Liu? Takut? Hanya karena kalian? Sepertinya kalian tidak pantas. Aku terima taruhan ini. Besok di peluncuran produk baru, akui kekalahan. Pak Su. Gu Qingyang yang aku tendang keluar, kamu anggap harta karun? Akan membayar mahal karena kamu akan menyesal. Yang tidak bisa menilai orang, sepertinya bukan aku, tapi kamu. Sayang, ayo kita pergi. Apa? Sayang. Sayang. Kamu dan dia. Ada masalah apa? Pak Su, Anda kan salah satu tokoh terkenal di industri ini. Gu Qingyang, yang sudah saya buang, Anda pakai dengan semangat. Yang sudah dibuang? Kata-kata Pak Liu ini menarik sekali. Hanya saja, seorang yang selingkuh menilai orang lain. Pentaska? Jangan sok suci di sini. Bukankah Gu Qingyang bergantung pada Tuan Su Mu? Tuan Gu, ahli memanfaatkan wanita untuk naik panggung. Menjadi pria penghibur sudah keahlian profesionalmu, Tuan Gu. Tuan Liu masih seperti biasa. Suka merendahkan orang lain. Gu Qingyang, dulu tanpa aku, kamu gak mungkin berdiri di sini. Kalau kamu punya hati yang tahu berterima kasih, harusnya berlutut dan berterima kasih. Aku heran kamu jadi gak nurut lagi. Bahkan bantu urusan kecil menggantikan hukuman penjara gak mau. Ternyata kamu punya kepala baru. Udah berani melawannya. Liu Ruyan, aku akan bikin kamu menyesali ucapanmu hari ini. Aku sangat menantikan hari itu tiba. Karena taruhan sudah ditentukan. Mari kita lihat di konferensi pers. Aneh. Kenapa hatiku terasa tidak nyaman begini? Tamu undangan sekalian, teman-teman media, selamat datang di lokasi peluncuran produk baru yang paling dinanti tahun ini. Hari ini diperkenalkan karya puncak dua raksasa industri besar. Bayangan Putih, dari grup Liu dan Masa Emas, dari grup Su. Bayangan Put. Terkenal kecantikannya luar biasa, menjanjikan hasil nyata satu malam. Produk Liu Jin Sui Yu, fokus anti-aging, perbaikan, keamanan, dan efek jangka. Dua produk ini akan bersaing dalam penjualan selama 3 jam ke depan. Penjualan real-time diperbarui di layar besar. Efek terlihat semalam. Promosi ini berlebihan banget. Pasti bakal jadi viral. Bahan pemutih bikin kulit iritasi, risikonya besar. Produk anti-aging Susi cenderung aman. Ada Gu Qingyang di belakang, Suzamerek Kisil Sangong. Bos, menurutmu? Kemampuan Gu Qingyang udah terbukti banget. Tapi, konsumen mana peduli siapa Gu Qingyang? Mereka hanya dengar suara paling nyaring. Satu malam terlihat hasil, poin jualan ini bisa bikin Ketagihan Zipn Unya. Kalau begini, produk Bai Yu Guang pasti sukses besar. Selanjutnya, mari kita undang perwakilan dari kedua pihak, Presiden Liu Ruyan dan Presiden Susu, untuk memberikan pidato. Media dan pelanggan, produk baru kami Bai Yu Guang adalah inovasi terbesar dalam riset grup Liu. Kami menjanjikan hasil yang terlihat dalam satu malam. Ini bukan sekadar slogan, tapi kenyataan. Orang di sebelah saya ini, pencipta Bai Yu Guang. Dia memimpin timnya, menembus tantangan teknologi pemutihan kulit canggih. Tidak ada yang paham pemutihan kulit selain grup Liu. Setelah hari ini, Bai Yu Guang akan menjadi standar baru industri. Keluarga Liu,
akan terus berada di puncak. Terima kasih kepada Terima kasih rekan media yang hadir. Zaman emas kami tidak memiliki slogan yang keras, tetapi memiliki teknologi yang paling stabil dan standar keamanan paling ketat. Tidak bisa memberikan hasil instan, namun kami menemani dalam jangka panjang. Setiap tetes esens adalah hasil dari waktu dan teknologi. Perbaikan anti penuaan aman jangka panjang. Orang yang memilih kami tidak mengambil risiko, saya percaya. Keindahan bukanlah perjudian atas nama kesehatan, tetapi adalah perlindungan jangka panjang. Terima kasih kepada CEO atas pidato luar biasa. Selanjutnya, sesi paling dinantikan, pertarungan penjualan langsung. 3 jam kemudian, siapa yang akan tertawa terakhir? Mari kita tunggu dan lihat. Perhitungan penjualan dimulai sekarang. Lihat ini, dalam 15 menit sejak peluncuran, White Moonlight memicu pembelian massal, melampaui 300.000 pesanan. Antrian panjang di toko offline sekarang sudah mencapai 3 jalan. Kecepatannya luar biasa, seolah-olah merebut tiket konser. Teman saya coba sampel kemarin, hari ini belanja, katanya hasil setara teknologi canggih. Liu Yotn Zui Yue, Yuga Kukaplaku. Tapi naiknya lambat sekali. Takut bakal kalah. 1 pasukan sisa, 1 lagi keramik kosong. Mau pakai apa buat kalah? Lewat hari ini, mereka tidak punya kesempatan. Bangkit lagi. Susu, lihat baik-baik, ini perbedaan. Bro Kunege Yang, maaf ya kalau saya terlalu jujur. Kalau Liu Jiansuiyu baru naik penjualannya, takut press conference sudah kelar, kan? Pak Liu, ini baru awal saja. Umpan balik pasar butuh waktu. Lari cepat bukan berarti bisa lari jauh. Belum lihat peti mati belum menangis. Penjualan mencapai puncak, saya ingin lihat. Apakah Pak Su bisa memenuhi taruhan di pesta? Urian, saya harap kamu ingat. Kehormatan sementara yang dimiliki. Semua itu berkat Gu Qingyang. Gu Qingyang. Apa hubungannya dengan dia? Apa sih yang kamu omongkan? Bei Yue Guang Gu Qingyang, barang setengah jadi Liu. Kihon. Cuma memungut ide orang lain. Sayangnya, tidak ada makan siang gratis. Sisa makanan pun tidak semudah itu untuk dinikmati. Apa maksudmu? Sementara, Bai Yue Guang unggul 200.000 unit. Masih ada 2 jam 30 menit sebelum acara selesai, hasilnya belum pasti. Tak Lu. Keluarga Su musuh bebuyutan. Apapun yang dia katakan, tidak perlu kamu dengarkan. Hanya keluhan orang yang tidak terima kalah. Jangan buang waktu dengan itu. Tampaknya keluarga Liu pasti menang. Produk yang efektif dalam semalam. Ini sekitar laluan. Reputasi keluarga Su di industri solid, sekarang pasar mengejar hasil instan. Jika taruhan berlaku, keluarga Su bergabung dengan keluarga Liu. Ini bakal jadi gempa besar di industri. Susu. Kamu menyerah, bergabung dengan Liu. Jangan buang waktu semua orang. Kalah dengan lebih terhormat. Pak Liu, ini belum selesai. Sampai akhir nanti, siapa menang belum bisa dipastikan. Susu. Tinggal 30 menit, kurang 300.000 penjualan. Masih ada alasan buatmu bertahan? Laporan evaluasi profesional dirilis. Efek anti penuaan Golden Years 10 kali unggul dibanding produk lain. Keamanannya 100 kali lebih baik. Reputasi Golden Years masih terus berkembang. Sayangnya, produk Liu berhasil mencuri perhatian lebih dulu. Golden Years sepertinya terlambat 1 langkah. Waktunya habis. Hasil akhir dari persaingan penjualan kali ini, produk favorit Liu Group, White Moonlight, menjadi juara penjualan. Susu. Gu Qingyang. Kalian harus tepati taruhan sekarang, kan? Gawat,
Banyak keluhan dari Setelah memakai Terjadi reaksi alergi serius. Opini publik di internet banyak permintaan pengembang. Trending nomor 1. APA, Bagaimana mungkin? Menurut berita, Bai Yu Guang menyebabkan pengembalian barang massal karena reaksi alergi dalam 20 menit. Penjualan melampaui 300.000 dan terus meningkat. Pak Liu, janji hasil pemutihan instan, tapi menyebabkan alergi. Apa penjelasan kalian soal ini? Pak Liu, Anda mempromosikan manfaatnya, tapi gagal menjamin keamanan bagi perusahaan kosmetik. Bukankah itu terlalu lalai? Pak Liu, jawab jujur. Apakah produk Bulan Putih benar-benar punya risiko? Semua tenang dulu. Mungkin ini masalah kondisi tubuh pengguna, bukan kesalahan produk. drama bakar diri ini lebih seru dari bayangan. Itu balasan mereka. Baru saja dimulai. Semua tenang dulu. Mungkin ini masalah dari kondisi tubuh pengguna sendiri, bukan dari produknya. Perusahaan tidak bermoral. Kembalikan uang kami. Kalian Jean-Jacques Petit c'est malam. Malhabitien c'est Yarusak Muka dalam semalam. Kulit saya sebelumnya tidak pernah ada masalah. Tapi setelah pakai produk kalian, White Moonlight, badan saya dipenuhi ruam merah. Sampai dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang ini alergi parah. Kami menghubungi lebih banyak korban dan akan menggugat Liu Group bersama. Refund. Mohon tenang, Liu Group akan memberikan pernyataan resmi. Buktinya jelas. Apalagi dijawab? Kali ini, keluarga Liu tidak bisa bersih lagi. Tidak mungkin, ada yang menjebak kami. Katakan, siapa yang menyuruh kalian datang menakut-nakuti? Kami semua pelanggan asli yang bayar. Produk kamu yang merugikan kami. Kembalikan uang kami. Permisi. Produk Cahaya Bulan Putih dari grup Liu ditemukan memiliki kelebihan proporsi bahan utama. Ada risiko keamanan serius, produk harus ditarik dari pasaran dan dikembalikan. Kelebihan proporsi bahan utama? Apa sebenarnya yang terjadi? Pak Lu. Saya juga tidak menyangka akan separah ini. Anda tahu rasio itu bermasalah, Pak Liu. Saya lakukan ini agar produk baru segera diluncurkan. Saya terpaksa mengambil, semua saya lakukan demi Anda dan perusahaan Liu. Anda mencelakakan saya. Pak Liu, Anda akan menarik semua produk, berapa kerugian diperkirakan? Pak Liu pernah bertaruh di pesta. Dengan insiden penjualan ini, apakah Anda mengakui perusahaan Liu kalah dari Su? Saya tidak takkan kalah. Hasil pertempuran ini, grup Susi Liu Jin melampaui yang lain dan jadi nomor 1. Grup Liu Si turun besar akibat barang dikembalikan massal. Diputuskan penjualan tidak sah. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ayo. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Diam. Ini semua salahmu. Taruhan sudah ditetapkan. Hasilnya sudah jelas. Lu Ruyan, kamu harus menepati janji. Jangan harap. Nona Liu, apakah Anda bersedia mematuhi taruhan dan mengembalikan grup Liu kepada Dalam taruhan, Anda berjanji meminta maaf ce caractère buka kepada du Qingjiang. Akan memenuhi. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Data menunjukkan bahwa Liu Jin Suiyu menjadi penjualan nomor 1. Pengembalian besar di grup Liu tidak bisa dibalik. Hasil sudah jelas. Lu Ruyan, berani bertaruh, berani menang. Jangan harap. Hei, Pak Liu. Cepat kembali ke kantor, telepon komplain sudah terus berdatangan. Pak Zhao. Apa yang kau lakukan? Masalah ini membuat investasi kita sia-sia. Uangku hilang. Tunggu, kau akan menyesal. Semua sudah selesai. Habis sudah. Liu Group. Hancur. Selamat, Direktur Gu, berhasil memenangi perang ini. Kudangar Liu Group sudah Kakobalo. Masalah pengembalian barang belum selesai. Direktur Liu jatuh sakit dan berbaring di tempat tidur. Hihan sekarang sementara menjadi direktur utama. Siapa yang sering berbuat jahat, pasti inilah karmanya. Jangan bahas orang lain. Hari ini adalah kemenangan kita. Pak Su benar sekali. Agreku. Mari kita bersulang untuk diri kita sendiri. Cheers.
Pertempuran kalian luar biasa. Susu tidak pernah mengecewakan orang-orang saya. Mulai bulan depan. Gaji kalian semua 2 kali lipat. Bonus dividen dari masa kejayaan. Mulai dari 1 juta. 1 juta. Hidup Pak Su. Pak Su, hadiah untuk kami sudah sebaik ini. Untuk Pak Gu yang berjasa besar mau kasih apa? Hadiah. Tanya dia, mau apa, boleh. Kalau misalnya Pak Gu mau minta Pak Su jadi hadiahnya, Itu juga tidak masalah, sih. udah nggak sabar nih pengen lihat pasangan paling kuat di industri ini nikah. Pak Su. Kalau udah nikah, jangan lupa undang kita biar makan-makannya. Kami mau ikut nikmatin pesta pernikahan. Pernikahan. Tanya dia aja soal itu. Berani nggak dia? Pak Gu. Lamar dong, Pak Gu, jangan takut-takut. Udahlah, Pak Gu terlalu apa adanya, pasti nggak berani. Pak Su mungkin duluan yang bakal ngajak nikah. Siapa bilang aku gak berani? Tenang. Jangan dipaksa. Dia belum siapin cincin. Aku jelas gak bakal setuju. Susu, maukah menikah denganku? Terima dia. Kamu ini. Kapan kamu siapin ini? Sudah direncanakan lama. Kamu benar-benar sudah yakin? Susu, disukai olehmu adalah keberuntungan terbaikku. Aku, Gu Qingyang, sudah memilihmu. Pak Gu jago, kata-katanya 100% romantis. Ayo, Busu, terima dia. Benar banget. Sejak kamu telepon, aku sudah memutuskan gak bakal melepasmu. Kamu ini. Aku pasti akan menikah denganmu. Pak Liu, akhirnya Anda sadar juga. Aku nggak sadar berapa lama. 3 hari penuh. Gimana keadaan perusahaan? Selama Anda koma. Tuan He sementara menggantikan presiden. Gelombang pengembalian barang berlanjut. Harga saham perusahaan anjlok, bank membekukan rekening dana utama. Kompensasi perusahaan setidaknya miliaran. Tanpa penyelesaian, perusahaan bisa bangkrut. Sebagai pemilik sah, Anda juga harus menghadapi tanggung jawab hukum. Tuan, tubuh masih lemah. Bawa saya ke kantor. Benar, pindahkan uang perusahaan yang tersedia ke rekening yang kukirimkan. Akun itu. Pak Liu, Anda datang ke sini? Mengapa tidak istirahat lebih lama di rumah sakit? Kamu mau pindahin uang perusahaan? Mau dipindahin kemana? Buat ganti rugi ke para konsumen. Masih Kurang miliaran. Tapi, Pak Liu, saya sudah cari jalan. jual mobil saya kasih ke kamu. Tambahkan kesan. Jual mobil. Ayen. Proses jual mobil sulit. Lagi pula, itu hadiah dari kamu. Gimana bisa langsung dijual? Hihan, Kamu mau lihat? situasinya gimana? Perusahaan nggak bisa bertahan. Ayen. Aku akan cari cara lain buat nyelamatin perusahaan. Kena diri sendiri, nggak rela? Hihan, kamu benar-benar mengecewakan aku. Halo Pak Wang, Liu Ruyan. Grup Liu menghadapi masalah, butuh bantuan Anda. Pinjaman dana sementara. Maaf ya, Bu Liu, dana kami sedang sangat ketat. Tolong jangan mempersulit saya. Pak Wang. Kerjasama, uang-uang, maaf. Halo? Halo Pak Li, Anda pernah bilang jika kesulitan, cari Pak Liu, bukan saya nggak mau bantu Anda. Tapi kali ini, Liu Group kayak udah nggak ada harapan lagi. Kok bisa gitu, Pak Li? Jika mau bantu Liu Group lewati kesulitan ini, saya janji akan balas budi nanti. Halo? Halo Pak Li. Kamu ngapain ke sini? Pak, perusahaan ada masalah.
uang kompensasi terkumpul dalam 3 hari. Kalau tidak, aku mungkin masuk penjara. Kamu masih berani datangnya. Pak, aku tidak ada jalan lain. Perusahaan mau bangkrut, aku hancur. Tolong bantu aku. Bantu kamu? Demi lelaki tampan bernama Hihan itu, kamu bikin grup Liu jadi berantakan begini. Sekarang masih berani minta aku bantu kamu. Berapa kali aku sudah peringatkan kamu. King yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan dan membantumu. Tapi kamu malah tidak mau dengar. Sekarang tahu salah? Terlambat. Ayah, aku tahu aku salah. Kali ini saja, setelah ini aku akan turuti semua kata-katamu. Dulu, waktu kamu ambil keputusan sendiri dan memecat Gu Qingyang, aku sudah bilang, mulai sekarang, tidak akan campur urusan keluarga Liu lagi. Situasi kini, akibat tindakanmu sendiri, tak ada yang membantumu. Tidak, ayah. Hanya kamu yang bisa bantu aku gadaikan bisnis keluarga Liu ke bank. Apa katamu? Anakku yang baik, kamu sampai terpikir untuk menggadaikan fondasi keluarga kita. Untuk menutup lubang yang kamu buat sendiri. Jangan mimpi. Pak, aku ini anak kandungmu. Kamu tega aku jatuh ke situasi ini? Apa kamu mau memaksaku? Ayan. Karma itu tidak bisa dihindari. Semua ini sudah takdirmu. Ayah, Kamu harus belajar dewasa. Sudah waktunya menghadapi masalah sendiri. Kali ini, Masalah yang kamu buat sendiri. harus kamu tanggung sendiri. Pak. Mereka yang Mengisi untukmu. Kemarin terlalu terburu-buru. Ani berpa. Lebih cantik dari bunga. Gu Qingyang. Liu Ruyan. Qingyang. Sekarang hanya kamu selamatkan aku. Tolong pinjamkan aku uang, cuma butuh beberapa juta saja. Qingyang. Setelah kamu lunasi uang ganti rugi ini, kita akan menikah. Kenapa kamu pikir? Aku akan bantu kamu bayar utang? Aku ini tunanganmu. Kamu lupa ya? Kita segera menikah. Kalau aku masuk penjara sekarang, gimana dengan kamu? Sepertinya, aku akan mengadakan pesta besar-besaran. Jangan bercanda aku. Aku tahu ini salahku. Aku mohon, karena hubungan bertahun-tahun, tolong bantu aku kali ini. Sekali tidak setia. Seumur hidup takkan dipercaya lagi, Liu Ruyan. Aku dan kamu, selesai. Permisi. Qingyang. Kamu tidak boleh lakukan ini padaku. Lepaskan aku. Qingyang tidak mau bantu karena wanita murahan sepertimu, kan? Merayu tunangan, tidak tahu malu, perusak hubungan. Sebelum mempertanyakan kenapa orang lain tidak membantumu, ingat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu tidak pantas berada di sisi Gu Qingyang, apalagi mendapatkan simpati dan bantuannya. Kamu juga tidak pantas. Pergi. Dia akan luluh hati. Setidaknya sedikit saja. Tapi dia tidak. Dia benar-benar tidak. Nona, Mau tambah 1 gelas lagi? Tambah. Yang paling kuat. Apa aku salah? Kenapa? Kenapa bisa sampai seperti ini? Keluarga Liu adalah kebanggaanku terbesar. Tapi sekarang, semua orang malah menertawakanku. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Wajahmu benar-benar halus. Jauh lebih baik daripada Liu Ruyan. Bensi. Hihan. Hishao, kapan kamu akan memutuskan dia?
Kenapa buru-buru? Wanita tua itu bodoh tapi tajir. Harus untung dari dia, supaya bisa nafkahin kalian. Iya, kan? Dasar nakal. Ngomongnya lebih manis dari nyanyi. Tunggu aku benar-benar menguasai perusahaan jeleknya itu, ambil uang terakhir. Kita bersenang-senang sepuasnya. Gimana? Setuju? Baik, kita tunggu kabar baik dari Tuan He. Ngomong-ngomong, Tuan He, bukannya Liu Shi hampir bangkrut? Kabarnya? Masih punya banyak utang. Kok kamu masih bisa dapat uang? Pernah dengar nggak, unta kurus aja lebih besar dari kuda? Ini harusnya berterima kasih ke Gu Qingyang yang bikin laporan keuangan Liu Shi kelihatan rapi banget. Dana likuid di atas kertas itu kalau dihitung bisa sampai 2-3 miliar. Semua sudah aku atur. Pindahkan semua uang ini ke rekening pribadiku. Begitu perusahaan Liu jatuh, Liu Ruyan masuk penjara. Aku akan kabur diam-diam dengan uang ini. Hishao, kamu benar-benar kejam. Bagaimanapun, Liu Ruyan pernah jadi kekasihmu, berbagi ranjang dan perasaan. Kamu tega melihat dia masuk penjara hanya karena tak bisa bayar ganti rugi? Manis sekali mulutmu. Kembalikan hubungan kita sebagai kekasih. Aku pikir setelah menaklukkan wanita bodoh itu, lalu menyingkirkan Gu Qingyang, seluruh perusahaan ini akan jadi milikku. Siapa sangka malah terjadi masalah seperti ini. Perusahaan bangkrut. Aku ambil sedikit uang, itu kan bayaran dari tubuhku. Aduh, Tuan He kok ngomongnya tajam banget. Aku cuma mengambil apa yang seharusnya milikku. Tentang dia. Dari awal hingga akhir, dia cuma lelucon. Kalau mau nyalahin, salahin dirinya sendiri yang bodoh. Jangan salahkan aku. Apalagi mau salahin Tuan He, dia juga nggak mikir. Tuan He itu muda dan tampan. Mana mungkin dia tertarik sama perempuan tua itu? Itu kayak sapi tua makan rumput muda. Aku benar-benar kasihan sama Tuan He. Masih mau jual mobilku? Aku nggak terima. Ayan, Kenapa kamu datang pagi? Aku mau jemput kamu. nggak perlu. Nggak enak. Ayan, apa yang nggak enak sih? Mobil yang aku kasih ke kamu, udah aku jual. Apa? Serius? Kenapa? Ada masalah di perusahaan, butuh dana untuk putaran. Kamu keberatan? Saya bisa kasih pendapat apa sih? Tapi jual mobil nggak bakal menyelesaikan masalah. Itu cuma sementara, nggak menyentuh akar masalah. Iya, betul. Saya lagi cari cara lain yang bisa benar-benar menyelesaikan masalah. Sudahlah. Kamu lanjut kerja saja. Jadi. Baik. Aku turun dulu. Layanan purna jual sebelumnya. Surat ucapan selamat. Tadi malam dengar setiap kata. Seperti pisau menusuk di hati. Ternyata aku terus kau permainkan. Bodoh sekali sampai sekarang. Aku mengurus semuanya. Satu persatu. Pak Liu, hal yang Anda minta saya selidiki sudah jelas. Bulan berkilau, setengah jadi saat Pak Gu masih bekerja. PKH. Tidak mengembangkan produk. Langsung gunakan penemuan Bu Gu. Dan tanpa mengetahui proporsi penting, sembarangan menambahkan bahan. Mengakibatkan alergi massal pada pengguna.
Liu Ruyan, saya harap kamu ingat. Kehormatan sementara yang kamu miliki sekarang adalah pemberian dari Gu Qingyang. Gu Qingyang. Apa hubungannya dengan dia? Apa yang kamu bicarakan? Bulan putih Gu Qingyang, produk setengah jadi keluarga Liu. Hihan hanya memungut sisa orang lain saja. Sayangnya, dunia tidak menawarkan makan siang gratis. Sisa makanan. Tidak mudah dimakan. Baiklah. Sangat baik. Ada lagi? Masih ada. Ini adalah rekaman pemantauan Gu bekerja selama 20 proyek memang diambil oleh Direktur Gu. Direktur Hi bahkan, dia sama sekali tidak muncul. Apa yang dia bilang, semuanya benar. Ayah, aku bersama timku. Begadang semalam suntuk. Menunggu waktu tanda tangan kontrak, benar-benar nggak tahan. Makanya aku merokok 1 batang. Aku juga sengaja ke tangga darurat, loh. Kita berdua sama-sama tahu. Kontrak ini menyangkut hidup matinya perusahaan. Aku hampir kehilangan nyawa demi mendapatkannya. Tanpa aku, proyek ini sama sekali tidak akan berhasil. Sekarang, hanya karena sebatang rokok, kamu mau memecatku. Gu Qingyang. Dia benar-benar bertaruh nyawa demi perusahaan. Apa sebenarnya yang sudah kulakukan? Aku malah memecat dia. Dia aku pecat. Pak Liu, bagian keuangan sudah selesai menyelidikinya. Coba lihat ini. Ini semua catatan aliran dana yang disalahgunakan oleh Tuan He. Sebagian besar uangnya masuk ke rekening pribadinya. Sisanya masuk ke perusahaan kosong atas namanya. Perkiraan awal, setidaknya 2 miliar. Dia benar-benar ingin memeras habis keluarga Liu. Menyerahkan seluruh hartaku kepada serigala berbulu domba. Cadangkan bukti dan data. Buat laporan, serahkan ke polisi. Urus kasus tabrak lari itu sekalian. Merampas harta, mencabut nyawa. 2 kejahatan ini cukup membuatnya mendekam di penjara seumur hidup. Lai Chai. Ayan, siang ini mau makan apa? Di dekat sini ada tempat baru buka. Ini ada apa? Hihan menggunakan dana perusahaan, memasukkan laporan keuangan, mendirikan perusahaan fiktif untuk mengalihkan dana. Diduga melakukan tabrak lari. Bukti sudah saya serahkan ke polisi. Nomong APA, Hilaya? Aku kan. Kamu bukan siapa-siapa buatku. Mau tahu? Sama sekali bukan manusia. Karena binatang lebih baik dari Tuan Hihan. Bekerja sama dengan kami untuk penyelidik wanita tua sialan. Kau menselakai aku. Tunggu saja. Kau pikir aku tidak punya bukti kejahatanmu? Aku akan menyeretmu ikut hancur bersamaku. Pak Liu, sepertinya Pak Gu hari ini akan menikah. Apa yang kau katakan? dia akan menikah dengan susu. Qingyang. Aku tidak sedang bermimpi. Semua ini benar-benar nyata, bukan mimpi. Aku akan menikah denganmu. Kamu tahu nggak, aku udah nunggu hari ini sangat lama. Aku tahu. Semua sudah siap. Sebentar lagi kamu akan jadi istriku. Kita sudah bersama selama 10, tapi pengantinnya bukan. Ini semua salahku. Aku menghancurkan hubungan kita. Percaya pada orang yang salah, kehilangan segalanya seumur hidup. Pak Liu, Anda punya dasar hubungan 10 tahun dengan Pak Gu. Mau coba mendekatinya? Mintalah maaf pada Pak Gu. Saya yakin dia mencintai Anda dan akan memaafkan. Masih sempatkah? Sempatkah? Sempat. Anda benar. Harus memberitahu dan minta maaf. Akui kesalahan pada dia. Aku akan buat dia memaafkanku. Sekarang, mari kita sambut kedua mempelai,
Gu Qingyang dan susu. Sudah siap belum? Lebih siap daripada kapanpun. Pak Su cantik banget, kayak bidadari turun dari langit. Dan Pak Gu, keren abis. Mereka cocok banget sih. Aku rela jomblo seumur hidup asal mereka nggak pernah berpisah. Selanjutnya, mari kita persilakan pengantin pria dan wanita untuk saling tukar janji. Dulu aku pernah tidak punya apa-apa. Diinjak-injak oleh orang lain. Tapi kamu memperlakukanku seperti harta berharga, menggenggamku dengan kasih. Aku bukan pria yang sempurna, tapi aku berjanji setiap menit kita bersama nanti. Aku akan melindungimu, menemanimu, dan mendukungmu sepenuh hati. Gu Qingyang, karena kamu pantas. Kalimat ini sering diucapkan. Aku sudah suka padamu sejak lama. Mimpi bernama cinta ini akhirnya menjadi kenyataan. Selanjutnya, mari pengantin pria memasangkan cincin yang melambangkan janji. Qingyang, kamu tidak boleh menikahinya. Gu Qingyang, kamu tidak boleh menikahinya. Qingyang, aku salah. Aku egois. Aku ditipu oleh Hihan. Sekarang aku sudah tahu kebenaran. Aku datang untuk minta maaf. Aku mengirim Hihan ke penjara. Sekarang tidak minta apa-apa, hanya mohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi. Ya, kita mulai dari awal, Qingyang. Aku mencintaimu. Aku akan memberikan segalanya untukmu. Asal kamu tidak menikah, oke? Kita tidak perlu membicarakan ini, kan? Aku yang salah melihat Qingyang. Aku ditipu oleh Hihan. Sekarang aku tahu kebenarannya. Aku bisa mengganti kerugiannya. Aku bisa mencintaimu, asalkan kamu kembali. Kenapa pikir, setelah semua yang terjadi, satu permintaan maaf cukup? Semua seolah tidak terjadi, lalu berbaikan seperti dulu? Liu Ruyan. Apa aku orang yang sangat murahan? Bukan begitu, Qingyang. Aku masih mencintaimu. Aku bilang terakhir kalinya, kita sudah selesai. Semoga kamu tidak muncul lagi dalam hidupku, agar tidak mengganggu aku dan istriku. Waktuku sangat berharga. Aku tidak akan membuang waktu pada yang tidak pantas. Sepersekian detik pun tidak. Sekarang, pergi dari sini. Qingyang. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu, tidak akan. Liu Ruyan. Aku selalu mengira kamu adalah wanita yang bangga dan tahu batas. Kenapa membuat dirimu jadi begini memalukan? Kamu tahu. Minggu lalu, baru saja pulang dari luar negeri. Pergi mencari dokter memeriksa suaranya. Sekarang dipastikan tidak ada efek samping permanen. Kamu tidak akan lupa, kan? Bagaimana membuat Gu Qingyang menggantikan Hihan? Sengaja memberinya obat sampai kehilangan suara? Aku. Kamu lupa. Tapi aku ingat bagaimana kamu menjebak tunanganmu demi kekasihmu sendiri. Kamu memihak Hihan, menjebak Gu Qingyang, menginjak harga dirinya dan cintanya. Lukamu padanya. Bukan karena kebetulan atau impulsif, kebiasaanmu dingin dan egois. Beberapa kesalahan, bukan hanya dengan dimaafkan, bukan dengan aku cinta kamu yang menghapus segalanya. Beberapa orang, begitu terlewat, tidak akan ada lagi. Lanjutkan pernikahannya. Silakan pengantin pria dan wanita lanjutkan bertukar cincin. Qingyang. Susu, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Mari kita doakan mereka jadi pasangan yang harmonis hingga akhir hayat. Aku benar-benar kehilangan dia. Habis.
Tidak ada lagi. Qingyang. Gu Qingyang, sudah selesai belum? Datang, datang. Putri, silakan makan. Kontrak ini, kita tidak akan tanda tangan. Qingyang, kontrak sangat penting. Biar aku yang urus. Ayan. Kamu adalah orang yang ingin aku lindungi seumur hidup. Qingyang. Ayan. Setelah urusan ini selesai, kita menikah saja. Halo? Dulu, aku begitu dekat dengan kebahagiaan. Tapi sekarang, rasanya begitu jauh. Bu Liu, kami dari tim investigasi kriminal. Asisten Anda, Han, menyebutkan bahwa selama menjabat sebagai CEO Liu Group, terdapat pelanggaran operasional. Kami mohon Anda datang besok pagi untuk kerja sama penyelidikan. Tugas Anda sebagai wakil direktur buatkan kopi untuk saya. Dan memastikan Anda meminumnya. Silakan. Sehanya Pak. Pak Shu. Halo, Pak Gu. Ada urusan, pergi dulu. Meseklah. Pak Su. Apa Anda sudah benar-benar memutuskan? Qingyang. Saya ingin membawa White Moonlight ke pasar. Tapi White Moonlight sekarang, berisik banget. Aku ingin membuktikan kalau cahaya bulan bukan sesuatu yang gagal, salah dimanfaatkan, dicemari oleh orang lain. Aku ingin dilihat lagi secara berbeda. Terserah kamu. Ada satu hal lagi. Grup Liu diperintahkan likuidasi dan dilelang. Aku membelinya dengan harga. Apa, Tuan Su, kenapa kamu menghabiskan uang untuk membereskan barang yang berantakan? Tidak membereskan kekacauan. Aku hanya bersikap baik pada masa lalu. Itu perusahaan dirikan sendiri. Aku harus merebutnya kembali. Tuan Shu, kamu benar-benar pantas disebut pelindung suami yang tangguh. Berita terkini, mantan karyawan grup Liu, Han, didakwa penggelapan dan pencurian aset. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan pencabutan hak politik atas beberapa tuduhan, termasuk tabrak lari. Mantan ketua grup Liu, Liu Ruyan, yang terlibat kasus ini dan mengakui kesalahan, telah dijatuhi hukuman hukum penjara 3 tahun dengan masa percobaan 1 tahun, serta diwajibkan menjalani kerja sosial sebagai tahanan rehabilitasi. Apa kamu sudah dengar? Gu Qingyang dari grup Gu baru saja menjadi orang terkaya di kota ini. Tentu saja. Dia belum 30 tahun. Pemuda berbakat. Idaman banyak wanita. Sayangnya, menikah muda. Tapi istrinya, Susu, juga luar biasa. Jesse Orancio, Canticula. Kabarnya mereka sudah menikah lebih dari setahun, hubungan mereka sangat baik. Aku lihat berita, mereka pergi beramal bersama. Tangan mereka tidak pernah. Bikin iri aja. Selamat datang. Pak Gu. Hai, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Saya ingin membeli seikat bunga untuk istri saya. Dia suka bunga lili putih. Tambahkan juga dengan baby es bread. Tenang, Pak Gu, saya pasti merangkainya Anda. Terima kasih. Istri Pak Gu benar-benar beruntung. Aku yang beruntung.
Ada orang sekali terlewatkan akan hilang seumur hidup.